Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Semoga hari ini diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam proses pembelajaran ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Bismillah, untuk pembelajaran akuntansi hari ini, Ibu akan mereview materi keseluruhan dari bab 1, yaitu Sistem Informasi Akuntansi. Subbabnya ada 6. Yang pertama, sejarah akuntansi. Kedua, pemakaian informasi akuntansi. Ketiga, kualitas informasi akuntansi. Keempat, prinsip-prinsip akuntansi. Kelima, bidang-bidang akuntansi. Dan keenam, etika dan profesi akuntan. Sebelum kita mempelajari keenam submateri tersebut, kita harus mengetahui dulu apa sih itu akuntansi dan manfaatnya untuk apa. Nah, menurut AAA atau American Accounting Association mengatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Informasi ekonomi yang seperti apa sih? Informasi ekonomi yang tentunya tidak jauh dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa aja? Ya konsumsi, produksi, dan juga distribusi. Tentu dari kegiatan itu adanya jual beli. Dari transaksi jual beli, kita sebagai seorang akuntan harus bisa mengidentifikasi mana yang termasuk kepada kas masuk dan mana yang termasuk kas keluar. Setelah itu kita ukur, lalu kita laporkan dalam bentuk laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini kita bisa menilai atau mengambil sebuah keputusan yang lebih jelas dan tegas. Apakah laporan keuangan kita ini mengalami keuntungan atau kerugian? Kalau rugi berarti bagaimana cara untuk memperbaikinya, kalau untung berarti bagaimana cara untuk meningkatkan lebihnya lagi. Selanjutnya manfaat akuntansi. Manfaat akuntansi ada 4. Yang pertama, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan adalah para pemakai informasi akuntansi, baik itu investor, pemerintah, konsumen, masyarakat, bahkan kita sebagai pimpinan perusahaan juga membutuhkan informasi keuangan. Sebagai apa sih? Sebagai bahan evaluasi. Nah, yang kedua, manfaat yang kedua adalah bahan evaluasi keuangan. Jika masalah keuangan kita mengalami kerugian, maka baiknya kita harus melakukan apa? Begitupun jika laporan keuangan kita mengalami keuntungan, kita harus mempunyai strategi yang seperti apa ke depannya. Nah, manfaat yang ketiga yaitu sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya, pasti ada masanya di mana kita punya masalah nih sama orang gara-gara uang. Misalkan kita kita punya utang yang tidak kunjung dibayar misalkan. Nah, dengan adanya akuntansi atau pencatatan keuangan ini, maka kamu bisa mempertanggungjawabkan keuangan tanpa menebak-nebak harganya. Yang manfaat yang keempat adalah membantu pencatatan ekonomi keluarga. Setelah kamu dewasa nanti, masalah keuangan merupakan masalah yang cukup diperhitungkan dalam rumah tangga. Maka dari itu, akuntansi sangat dibutuhkan dan bermanfaat karena setelah membangun rumah tangga, banyak keperluan yang harus diperhitungkan. Pengeluaran ini tentunya harus diperhitungkan dengan pemasukan kita dan pasangan nanti. Subbab materi yang pertama yaitu sejarah akuntansi di Indonesia dan di dunia. Untuk mempelajari sejarah, baiknya kita menggunakan timeline atau urutan waktu. Pertama, tahun 3600 sebelum Masehi. Pada zaman Babilonia yang sekarang dikenal dengan negara Iran, telah terdapat catatan di tablet yang terbuat dari tanah liat mengenai pembayaran upah. Yang kedua, tahun 622 di Madinah pada masa Khalifah Umar bin Khattab membuat pembukuan negara yang dikenal dengan zaridah atau akuntansi. Nah, orang yang membuat akuntansi dikenal diwan atau akuntan. Ketiga, yaitu pada tahun 1000-an, di mana negara Inggris pada saat itu dipimpin oleh Raja William
telah mengumpulkan catatan keuangan kerajaan juga. Nah, kemudian dilanjut pada tahun yang keempat ya, tahun 1494, yaitu di negara Italia. Nah, di negara Italia ini ada seorang matematikawan yang bernama Luca Pacioli telah mempublikasikan konsep double entry, yang mana konsep ini terdapat di bukunya. Bukunya itu berjudul Summa Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Nah, dalam bukunya tersebut terdapat subbab materi yaitu mengenai Tractatus de Computis atau dikenal dengan double entry. Di mana double entry ini setiap transaksi harus dicatat pada dua sisi yang berbeda, yakni adanya debere atau dikenal dengan debit dan adanya credere dikenal dengan istilah kredit. Konsep ini menyebar ke berbagai negara yang ada di Eropa dengan corak yang disebut dengan sistem kontinental. Nah, karena Luca Pacioli adalah orang yang pertama mempublikasikan konsep double entry atau konsep debit kredit yang dikenali akuntansi, maka Luca Pacioli dikenal sebagai Bapak Akuntansi Dunia. Yang kelima yaitu pada tahun 1602 di Indonesia telah didirikan sebuah organisasi VOC yang kemudian ini adalah langkah awal masuknya sistem kontinental yang dibuat oleh Luca Pacioli ke Indonesia. Keenam, pada tahun 1750, negara Inggris dengan adanya revolusi industri membuat sebuah corak tersendiri, yaitu dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Kemudian, Anglo-Saxon ini masuk ke negara Amerika Serikat karena adanya penjajahan. Nah, tadi di awal yaitu ada sistem kontinental dan juga adanya sistem Anglo-Saxon. Apa sih bedanya? Tentu sistem kontinental lebih sederhana dibandingkan Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu lebih lengkap, di mana adanya terdapat laporan arus kas, akun diurutkan dimulai dari yang paling liquid atau yang cepat cair sampai ke paling yang tetap. Nah, sedangkan kontinental sebaliknya. Yang ketujuh, yaitu pada tahun 1957, di Indonesia telah didirikan sebuah wadah untuk para akuntan yang bernama IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Kedelapan, yaitu pada tahun 1960. Pada saat itu, investor asing dari Amerika Serikat mulai memasuki Indonesia. Nah, perlahan demi perlahan, yang awalnya di Indonesia menggunakan sistem kontinental, kemudian berubah menjadi sistem Anglo-Saxon. Kesembilan, yaitu pada tahun 1973, telah dibentuk IASC. Kalau yang sebelumnya Indonesia membentuk IAI, maka di dunia dibentuk IASC, yaitu International Accounting Standard Committee. Nah, IASC ini tugasnya adalah membuat standarisasi akuntansi secara internasional yang diberi nama IAS atau International Accountant Standard. Kemudian yang ke-10, pada tahun 1974 di Indonesia dibuat sebuah standar akuntansi yang disebut dengan Prinsip Akuntansi Indonesia. Ke-11, pada tahun 1994 di Indonesia, Prinsip Akuntansi Indonesia atau disingkat dengan PAI diganti dengan sebutan nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Nah, terakhir pada tahun 2001 IASC digantikan oleh IASB atau International Accountant Standard Board dan IAS diganti menjadi IFRS atau International Financial Reporting Standard. Submateri yang kedua adalah pemakai informasi akuntansi. Dengan menyediakan informasi berupa laporan keuangan yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan menentukan pilihan di antara tindakan-tindakan alternatif.
Terdapat dua golongan pemakai informasi akuntansi. Yang pertama, pihak internal, yang kedua, pihak eksternal. Pihak internal, contohnya adanya pimpinan perusahaan, direktur, atau manajer, baik manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer personalia, dan yang lainnya, serta supervisor ataupun mandor. Pimpinan perusahaan membutuhkan informasi akuntansi itu sebagai dasar untuk membuat perencanaan kebijakan yang akan datang serta pengawasan terhadap kegiatan yang dikelolanya. Manajer keuangan membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan mampu tidaknya sih melunasi utangnya secara tepat waktu kepada kreditur, serta membutuhkan informasi besar uang kas yang tersedia di perusahaan tersebut. Selanjutnya, manajer pemasaran atau direktur operasional juga membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan efektif tidaknya distribusi produk yang telah dilakukan, serta membutuhkan besarnya penjualan atau tren penjualan saat ini tuh gimana. Pihak eksternal terdiri dari investor, karyawan, kreditor, pelanggan, dan juga pemerintah. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk menganalisis resiko dan hasil pengembalian atau dividen yang diterima dari rencana penanaman modalnya. Jika laporan keuangan perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau terus-terusan laba, maka investor tersebut akan membeli atau menanamkan uangnya di perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, karyawan membutuhkan informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Kreditor membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan apakah perusahaan tersebut sering tepat waktu dalam membayar utang atau malah jatuh tempo. Selanjutnya adalah pelanggan atau untuk menilai keberlangsungan perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan. Berapa sih besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut? Submateri yang ketiga adalah karakteristik kualitas informasi akuntansi. Terdapat 7 kualitas informasi akuntansi. Yang pertama adalah relevan. Relevan disebut juga sebagai kesesuaian. Artinya adanya suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunanya, yaitu si pemakai informasi akuntansi. Nah, harus relevansinya itu atau kesesuaian informasinya itu bertujuan umum, difokuskan pada kebutuhan si pemakai, bukan untuk kebutuhan pihak-pihak tertentu. Yang kedua adalah dapat dipahami atau dapat dimengerti. Artinya, informasi yang harus disampaikan pemakai itu harus bisa dimengerti atau dipahami oleh mereka. Baik itu informasi mengenai aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi keuangan perusahaan tersebut, atau juga teknis-teknis yang digunakan dalam laporan keuangan. Percuma kan bila informasi yang telah kita buat atau kita susun hanya dimengerti dan dipahami oleh kita. Nanti informasinya tidak akan tersampaikan kepada pemakai informasi akuntansi. Yang ketiga adalah andal atau dapat dipercaya. Informasi akuntansi jika ingin dipercaya, maka informasi tersebut harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. Yang keempat adalah netral atau tidak memihak siapapun. Artinya informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, bukan pada kebutuhan pihak tertentu saja. Artinya tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak. Sementara hal tersebut akan merugikan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Yang kelima adalah tepat waktu. Tentu informasi harus disampaikan dengan tepat waktu karena informasi ini dijadikan dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi.
Dan yang keenam adalah dapat dibandingkan. Artinya, laporan akuntansi ini harus bisa dibandingkan dengan laporan tahun lalu atau dengan perusahaan-perusahaan lain. Dan yang terakhir atau yang ketujuh artinya lengkap. Berarti informasi yang dijadikan dasar dalam pembuatan laporan itu harus lengkap. Tidak boleh dihilangkan satu akun pun. Subbab materi yang keempat adalah prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi yang pertama adalah entitas. Entitas disebut juga sebagai kesatuan usaha. Maksudnya bahwa suatu perusahaan adalah sebuah kesatuan usaha atau ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan pribadi pemilik atau entitas ekonomi lainnya. Artinya, berdiri sendiri dan terpisah adalah dalam hal aset atau kekayaan perusahaan. Jadi, akuntansi menuntut adanya pemisahan aset perusahaan dengan kekayaan pribadi pemilik perusahaan yang bersangkutan. Prinsip yang kedua adalah periode akuntansi. Periode akuntansi disebut juga prinsip kurun waktu. Artinya, penilaian dan pelaporan keuangan entitas usaha dibatasi oleh periode waktu tertentu. Prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang lebih terukur. Periode akuntansi yang umum dipakai dalam menjalankan usaha adalah 1 tahun, yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Prinsip yang ketiga adalah satuan moneter, di mana pencatatan transaksi keuangan harus dinyatakan dalam bentuk mata uang tanpa melibatkan faktor-faktor kualitatif. Contohnya seperti prestasi, mutu, kinerja, strategi usaha, dan sebagainya. Faktor-faktor ini tidak termasuk dalam satuan moneter karena tidak bisa dinilai maupun dilaporkan dalam bentuk mata uang. Prinsip yang keempat adalah prinsip biaya historis. Artinya, penilaian atau pencatatan transaksi keuangan atas suatu barang atau jasa berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Jika terdapat proses tawar-menawar saat transaksi terjadi, maka yang dinilai dan dicatat adalah harga jadi yang disepakati bersama. Contoh, Renaldi membeli handphone dengan harga 5 juta. Nah, karena ada diskon 1 juta, maka Renaldi membayar 4 juta. Maka yang diakui atau yang dicatat adalah yang 4 juta. Yang 4 juta merupakan harga kesepakatan antara penjual dengan perusahaan. Itulah yang dimaksud dengan biaya historis. Prinsip yang kelima adalah kesinambungan usaha. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas usaha atau kesatuan usaha akan beroperasi terus-menerus dan berkesinambungan. Karena memang tidak ada perusahaan yang menginginkan usahanya akan berhenti di tengah jalan, kecuali terjadi peristiwa tertentu, misalkan bencana alam. Prinsip yang keenam adalah pengungkapan penuh. Prinsip ini menyajikan informasi keuangan secara lengkap dan informatif. Namun, informasi keuangan tersebut hanya berupa ringkasan dari seluruh transaksi yang terjadi pada satu periode, karena tidak mungkin semua informasi dalam satu laporan. Prinsip yang ketujuh adalah pengakuan pendapatan. Prinsip ini diakui ketika terjadi transaksi keuangan dan ada kepastian nilai nominal atas pendapatan tersebut, meskipun penambahan kas atau setara kas belum diterima perusahaan. Contohnya, pengakuan pendapatan ketika produksi barang telah selesai, pengakuan pendapatan saat diterima pemesanan oleh konsumen meskipun barang masih dalam proses produksi, dan pengakuan pendapatan ketika kas atau setara kas telah diterima perusahaan. Prinsip yang kedelapan adalah mempertemukan, artinya biaya yang dikeluarkan perusahaan dipertemukan atau dimatchingkan dengan pendapatan yang diterima. Maksudnya adalah untuk menentukan nilai penghasilan bersih tiap periode. Prinsip ini sangat bergantung pada prinsip pengakuan pendapatan, karena jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya tidak bisa dilakukan. Prinsip yang kesembilan adalah konsistensi.
Artinya, prinsip akuntansi yang harus digunakan pada pelaporan keuangan secara konsisten atau tidak berubah-ubah dalam hal metode, prosedur, dan kebijakan yang digunakan. Dan prinsip yang terakhir, prinsip ke-10 adalah materialitas. Artinya, prinsip ini mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau yang bernilai. Bernilai dalam artinya bernilai nominal dan bisa dijual. Jika tidak material, maka tidak perlu dinilai dan tidak perlu diakui atau kita abaikan. Submateri yang kelima adalah bidang-bidang akuntansi. Akuntansi yang pertama adalah akuntansi keuangan. Bidang ini berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan yang secara khusus memusatkan perhatiannya pada pencatatan transaksi perusahaan secara periodik. Bidang akuntansi yang kedua adalah akuntansi biaya. Bidang ini memfokuskan kajian pada masalah penetapan dan pengendalian biaya, khususnya biaya produksi suatu barang dan biaya distribusinya. Bidang yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Akuntansi ini menekankan kajiannya pada pengendalian sesuai dengan pengertian manajemen yaitu mengendalikan. Mengendalikan apa? Mengendalikan kegiatan perusahaan, memantau arus kas, dan menilai alternatif dalam mengambil keputusan. Bidang yang keempat adalah akuntansi pemeriksaan atau disebut sebagai auditing. Bidang ini berkaitan dengan pemeriksaan terhadap laporan yang dihasilkan akuntansi keuangan dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan tersebut. Tujuan pemeriksaan diantaranya agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima adalah akuntansi perpajakan. Bidang ini digunakan untuk tujuan perpajakan. Bidang yang keenam adalah akuntansi internasional. Bidang ini menyangkut transaksi khusus yang berkaitan dengan organisasi perdagangan internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional yang lingkup aktivitasnya lebih dari satu negara. Dan biasanya kegiatannya itu berkaitan dengan ekspor-impor seperti bea cukai, hukum, dan perpajakan dari berbagai negara. Akuntansi yang ketujuh adalah akuntansi lembaga nirlaba atau non-profit accounting, di mana bidang ini secara khusus diterapkan pada organisasi-organisasi yang aktivitasnya bukan bertujuan untuk mencari laba, misalnya yayasan, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat. Bidang yang kedelapan adalah akuntansi anggaran. Bidang ini memfokuskan kajiannya pada budgeting atau perencanaan keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Bidang yang kesembilan adalah akuntansi pemerintahan. Kajiannya berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Bidang yang ke-10 adalah sistem akuntansi, di mana bidang ini menitik beratkan kajiannya pada perancangan perangkat pencatatan dan pengelolaan data agar laporan keuangan dapat disusun dan disajikan dengan cepat, akurat, dan efisien. Submateri yang keenam adalah profesi dan etika akuntan. Suatu bidang pekerjaan disebut profesi jika mendapat kepercayaan dari masyarakat bahwa orang tersebut memiliki keahlian profesional dan telah mendapatkan pendidikan serta pelatihan secara teknis. Kemudian mendapatkan pengawasan dari organisasi profesi yang berwenang. Nah, terdapat 4 jenis akuntan. Yang pertama ada akuntan perusahaan, yang kedua ada akuntan publik, yang ketiga ada akuntan pemerintah, dan yang keempat ada akuntan pendidik. Terdapat 4 jenis profesi akuntan. Yang pertama ada akuntan perusahaan, yang kedua ada akuntan publik, yang ketiga ada akuntan pemerintah, dan yang keempat ada akuntan pendidik. Akuntan perusahaan merupakan akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan dan bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi akuntansi di perusahaan tersebut.
Akuntan publik adalah akuntan yang bekerja secara independen untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Akuntan publik memberikan pendapat dan pernyataan tentang laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan perusahaan dalam periode akuntansi. Pendapat dan pernyataan tersebut menjadi ukuran tentang derajat kewajaran penyajian laporan keuangan dan ketaatan perusahaan terhadap SAK, yaitu Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, akuntan publik juga memberikan jasa konsultasi perpajakan, konsultasi manajemen, dan jasa akuntansi pembukuan. Namun, jika akuntan tersebut memberikan jasa konsultasi perpajakan, manajemen, dan pembukuan, maka akuntan publik tersebut tidak boleh melakukan jasa audit terhadap perusahaan tersebut. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan bertugas menjalankan fungsi akuntansi untuk keperluan penganggaran, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan negara, khususnya yang sudah ditetapkan dalam APBN. Contohnya, akuntan yang bekerja di kantor pelayanan pajak atau KPP, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan akuntan yang bekerja di Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dan yang terakhir adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja di dunia pendidikan. Biasanya tugasnya adalah menyusun kurikulum pendidikan akuntansi untuk setiap satuan pendidikan, mengajarkan akuntansi di sebuah lembaga pendidikan, dan melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Adapun etika profesi akuntan ada 6. Yang pertama harus profesional, artinya menjauhi tindakan yang dapat merusak reputasi. Yang kedua tanggung jawab, artinya menggunakan pertimbangan moral dalam kegiatannya. Yang ketiga kerahasiaan, artinya menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Yang keempat integritas, artinya harus memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter yang kuat. Yang kelima, kehati-hatian, artinya harus kompeten, serius, tekun, dan cermat dalam hal-hal teknis pembuatan laporan keuangan. Dan yang keenam adalah objektivitas, artinya bersifat tidak memihak pada siapapun. Demikian penjabaran materi untuk bab yang pertama, sistem informasi akuntansi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.